وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سمعنا مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مسلمة ثم له الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني البلدي شيخنا الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بأمر أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان لما جاءت بالأنبياء والأولياء من أسرار ربانية، ووفقنا لمرتبة سنتهم البينة السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبي أصول، وعلى آله وصحبه وتابعهم بسبيل النور وبعد. Kemudian daripada itu maka berkata Syekh As-Siddiq Al-Madani Khalifati Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madani. Jadi ini keturunan Sayyidina Hasan, ujar guru Sayyidina Hasan. Nah, jadi ada orang mengatakan bahwa Syekh Abdul Karim As-Sammani ini bukan Habib, itu terserah orang aja. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi SAW, bermula pada ketika dibaca munaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat. Banyak turunnya rahmatnya atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Yang mana hadir mendengarkan aja, baca kadang mendengarkan aja, dapat rahmat juga. Serta didekatkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Yakinnya bahwasanya ada sidin itu adalah wali Allah Ta'ala, kekasih Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya. Kalau Syekh Muhammad Saman ini sidin wafat tanggal 2 Zulhijjah. Hari ini kita tanggal 7 Zulhijjah, 5 hari sudah pada Bapak. Serta dibacanya pada tiap-tiap sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil. Baca Quran kita Yasin, tahlil kena imbah membaca munakib tahlil sedikit, dan bersedekah manasa puasanya, sedekah sudah. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Ini orang banyak kita nih syukur. Orang banyak itu jadi Nabi rahmatun al jamaatu rahmatun, berjamaah itu adalah kasih sayang Allah. Kita sembahyang sendirian dengan berbanyak, pahalanya banyak yang berjemaah. Itu nang kaya lampunya orang nang khusyuk, lampunya nyala, lampunya kurang khusyuk nang kirim. Ada nang kada khusyuk, nang kaya lampu mati. Nah, tapi lampunya orangnya banyak, lampunya banyak, itu talang aja beritahan, artinya termasuk khusyuk dia beritahan. Karenanya banyak tadi. Nah, itu adalah jamaah, berjamaah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yang riwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bapak ini. Serta aku imunkan akan setengah karamat guruku. Nah, juga gurunya bakal karamat. Ya, ada orang yang kada percaya lawan karamat, makanya matinya pada karamat juga.
yaitu Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu al-syari'ah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Jadi wali itu ahli syariah, tariqah, hakikat. Barang siapa berkehendak ziarahkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarah yang sia-sia jika Allah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim. Jadi sidin namanya, ada orang menuntut ilmu dikasih idin, diunjuki sidin duit, macam dia tarik macam-macam untuk ilmu. Orang yang alim-alim, nah orang yang alim ini dipakai namanya. Dan orang yang saleh-saleh, nah kata ibadah. Dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, karena orang banyak pada ketujuh orang fakir sidin ini adalah sidin kasih sayang. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahadam berkhidmat itu ujar guru bahari di sidin ini ada orang anak ziarah disuruh ke rumah dulu. Imbah disuruh ke rumah tadi dimakani, imbah dimakani, diminumi, imbah itu hanya dibawa ziarah. Kayak itu jadi tabiat orang berkhadam lawan orang lawan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu tabiatnya. Cocok aja bang jadi wali Allah Ta'ala. Ada orang nang mamakani dulu yang bawa ziarah, biasanya rajin nang bawa ziarah itu gratis, nah makan gratis, lambang gratis, anu gratis, semuaan. Dan itu paling ada sidin nang makani, mbah makani, nah jadi dibawa pulang, tiba dibawa, masya Allah. Nah itu wali, dasar wali Allah Ta'ala. Kadang kawali turun timbang, cocok aja pulang jadi wali. Bahadam berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Jelas saja lah suaranya nih. Kalau lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud. Iya, musyahadatul wujud nah orang halwat, ada kita berkisah halwat musyahadatul wujud artinya iya nang semalam kita kisahkan melihat kelakuan Allah Ta'ala daripada nang mewujud, melihat nang banyak tadi ingat nang satu yaitu Allah, atau palingannya ingat Allah melihat nang banyak ini. Ada ini melihat nang banyak ingat Tuhan, ingat Allah kepada nang banyak. Ngarannya musyahadatul wujud. Jadi melihat manusia ini keingatan Allah nang wujud. Dan muraqabah dan ibadah, kata dilawan ibadahnya hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia karena hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit juga. Kenapa? Dan apabila diberi bantal orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka kalau kasah ia seperti orang yang sakit. Jadi orang ini tidur itu kada nyaman. Ada kita nih nyaman guring, ya Allah. Aku jam malam tadi nyaman bener guring. Nah ya Allah, nyaman guring. Ada orang ini kada nyaman guring. Nah nyaman itu apa? Beribadah. Lamunnya berzikir tuh ya Allah, kenyamanan, zikir karamian, rami beribadah, asyik beribadah tuh. Lalu iya nyaman kadang-kadang salah. Ada kita nih nyaman guring, apalagi malam tadi hujan benar, dingin hari, ya Allah nyaman guring.
diberi bantal orang tuanya kalau rasanya kayak orang sakit. Ada kita mencari bantal anak guling, mencari guling pulang tambahannya. Gulingnya dua pulang bantalnya. Lain lawan orang itu kan mengakuan hendak masuk surga berdahulu pada orang. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, beribadahnya ratib beribadah, bangun sama ditarim tuh kan ajan berapa kali? 3 kali rasanya. Tadi di dia jam 3 saka subuh sudah. Soalnya orang tuh gawian kayak itu beribadahan. Jadi rame di masjid tuh. Nah kayak kita nang qiyamul lail aja di sini. Di sini dia jam 2 kalau lah. Nah kayak itulah. Tapi orang tuh setiap hari ada kita nih Ramadan ya. Bulan Ramadan. Ibadah nang ganji-ganji. Nah orang ini ratib sahurnya setiap malam. Udah nah kita nih ambil berkat sidin nah. Udah terbuka hati juga bangun tengah malam sembahyang. Bukannya nang kami aja bangun ya kalau malam tadi juga hanya kami nerai. Nah, publik pulang. Jadi dia Ustaz ini almarhum Sidin Bahari tamunya ikam tuh tabangun di sini tengah malam tak ilang tengah malam maka minimal ikam tuh Sidin berdoa ya Allah ampuni dosa. Nah hai kayak itu Sidin ayo aja lagi guring kayak itu barangnya Sidin kita tuh tak ilang kalau bangun titihi hanya jam setengah 1 hari guring pulang. Nah Sidin mai minta lawan Tuhan berdoa ya Allah ampuni dosa ayo jadi Sidin guring kayak itu barang atau di sini ada lagi ya Allah buatkan aku di dalam doa orang bangun tengah malam ini surah ada orang bangun kenapa esok anak begawi esok anak ke situ esok anak ke sini esok anak macam-macam banyak begawi ada kawan kita namanya ratib sahur tak guringan hendak membuat kap plastik luput pas gugur wadai misalnya. Nah ada kawan kita jadi jesidin kayak itu barang namanya kamu ada kawan bangun tengah malam pas tak hilang tuh nah berdoa jesidin. Udah nih tidak dapat dilapangkan dalam kubur. Amin. Nah itu gawian orang lah. Hingga terbit matahari, manakala terbit matahari, Sidin itu duduk aja amalan, bukannya guling bang. Lalu bang duduk misalnya, nah sambil beramalan. Nah sampai subuh dengan orang banyak lalu mulai ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira kita segala maka bangkitlah ya sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ya sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Nah pernahlah kita sembahyang 12 rakaat duha. Nah sembahyang duha 12 rakaat. Dan yang paling afdal itu adalah 8 rakaat. Nah ini kita benar itu sudah mengerjakannya. Dan lagi pula yang radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat. Nah, puasa sunat esok hari tarwiyah. Nah, bagus puasa sunat itu di dalam kitab disebutkan diberi pahala seperti pahala sabarnya Nabi Ayub puasa esok hari tarwiyah. Dan hari Minggu itu hari Arafah. Barang siapa puasa di hari Arafah itu diampuni dosanya tahun lalu, diampuni dosanya tahun akan datang. Puasa Arafah. Nah, orang pengantinan nih hari Minggu pas hari Arafah. Siannya orang
anu itu bersama plastik kayak. Puasa pada hari tarwiyah, hari Arafah barang puasa. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, ujar Imam Syekhuna Nawawi, itu dosanya nang kecil nang ganal puasa di hari Arafah itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya orang puasa Arafah itu diberi pahala kayak pahala Nabi Isa alaihissalam. Nah, lamunnya kada kawa puasa ada lagi. Lamunnya kada kawa puasa, maka inya menjaga lidah aja. Kada puasa adalah halangan uzur. Kada kawa puasanya, maka lidahnya dijaga daripada berkata kada baik. Yang kedua, pendengarannya dijaga daripada mendengar kada baik. Yang ketiga, matanya jangan melihat yang kada baik. Dijaganya karena di hari Arafah itu, maka inya diampuni dosanya mulai hari Arafah ini sampai hari Arafah yang akan datang. Jaga lidah, jaga mata. Ada puasa. Untuk puasa hari Arafah sunat hukumnya. Nah, kalau sidin ini puasa terus sidin Senin Kamis. Puasa sunat membanyakkan sidin puasa sunat, puasa Kamis, batu sidin Banu terkadang itu sidin puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari kada. Ada juga orang puasa mulai 1 sampai 9 puasa. Ada apa? Dzulhijjah, bagus juga itu. Nah, kita kada penguasa ini, ya paling kada hari Arafah. Tadi esok hari Tarwiyah. Esoknya lagi hari Arafah. Kalau nyadap pengantin ayu dia datang, tapi jangan pecah, jangan membuka. Namanya orang mengunjungi makanan, bawa namanya kada usah. Jangan bersanggu-sanggu plastik, apalagi bersanggu rantang. Bagusnya jangan, tidak usah. Dan nyana ke pengantin. Nah, jadi banyakkan puasa dan riyadhah dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hanya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Idin lagi harus sudah kayak itu. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makanannya, dilihat oleh orang tuanya tempat dia makan seolah-olah tiada dimakannya, dikit makannya. Nah, di dalam kitab Sirikin itu orang makan itu, caranya makan wali-wali Allah Ta'ala makan itu mangunyahnya bujur-bujur lanik. Tahu lah lanik? Lanik itu apa ya bahasa Indonesia? Sampai halus. Nah, mangunya aku sampai halus. Hanya ditelan. Iba ditelan tuh yakin sampai ke parut dah, baca alhamdulillah hanyar manyuah. Nah, itu. Jadi orang tuh pada memerlukan banyu, sama kita makan di Habib Umar bari, makan di Tarim disuruhi Habib Umar, disuruhi orang nasi, banyunya ada. Nah, ada banyu. Ada kita sini kan banyu yang penting loh makan. Ada situ ada orang makan itu, orang sudah makanan banyu dasar ada banyu. Biar yang empat aja makan. Nah, kayak itu cara orang makan. Dikonyaknya banyak. Bukan maunya banyak bercapat kayak tuh monyet makan cepat. Gitu. Nah, lalu makannya tuh bujur-bujur kenyang, lalu sedikit makannya. Karena bari guru bari makan di tempat di rumah Ustaz Alpian di Alpana. Jadi kita berseberangan makan nasi sedikit. Masih banyak lagi nasinya.
Nah, alhamdulillah berebut orang memakan nasi bakas sidin tadi. Nah, seolah-olah kada dimakannya. Nah, kada haram bares. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran, dan di waktu kecil lalu ia diabarkan oleh orang tuanya. Jangan daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah kau takut akan anakmu itu. Nah, jadi pas saja kuitannya ini buka ke guru, orang alim apa-apa tuh buka. Jadi parah ibaratnya orang alim. Tiada syak lagi dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah. Jar gurunya, berarti nama madahan wali ini wali juga orangnya. Dan tiada khilaf bagi antara segala ulama. Nah, itu adalah sidin. Syahdan adalah orangnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Kada luput daripada zikir. Dan suka uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat. Nah, itu masuk khalwat. Dan melazimkan ziarah ke baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamunnya di Tarim itu masih ada lagi tempat khalwat tuh. Tempat khalwat Abdullah Haddad masih ada tempatnya. Lamunnya Sesaman ini ada lagi di Madinah. Kada tahu lagi di mana. Kalau di Tarim itu masih ada tempat khalwat. Kalau di Mesir ada juga tempat khalwat Siti Sayyidah Nafisah, cucu Nabi. Di Mesir itu ada hadhihi khalwatun Sayyidah Nafisah. Ini tempat khalwat Siti Nafisah. Di situ mengambil berkahnya. Nah, jadi berkhalwat untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan melazimkan ziarah ke baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam negeri Madinatul Rasul serta berhampiran dengan masjidnya pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu, di baqi tadi. Orang nambah kubur di baqi itu semuaan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang banyak bercita-cita untuk bermakam di baqi situ. Hendak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama berkat baca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan dosa, menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga dengan hisab. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu